Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Juli 2021 dengan judul Untuk Mempelajari Alkitab. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Ini semua oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari kita ikuti penjelasannya. Kitab suci ini telah bertahan dari serangan iblis yang telah bergabung dengan manusia jahat untuk membuat segala sesuatu yang berasal dari karakter ilahi menjadi terselubung dalam kabut dan kegelapan. Namun Tuhan telah memelihara kitab suci ini oleh kuasa ajaibnya sendiri, dalam bentuknya yang sekarang, satu peta atau buku pedoman bagi keluarga manusia, untuk menunjukkan kepada mereka jalan menuju sorga. Sabda ini adalah buku penuntun bagi penduduk dunia yang telah jatuh. Dengan mempelajari dan menuruti arahannya, tidak satu jiwa pun akan kehilangan arah. Tidak pernah ada masa di mana begitu penting bagi para pengikut Kristus mempelajari Alkitab sebagaimana sekarang ini. Pengaruh yang menyesatkan ada di segala sudut, dan amat penting agar kita mencari nasihat kepada Yesus Kristus, sahabat terbaik kita. Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Betapa banyak yang terjerat ke dalam dosa, karena tidak tekun dalam doa mempelajari firman Tuhan. Mereka tidak menyadari keberdosaan dari dosa itu, dan tidak mengetahui bagaimana mereka bisa dengan teguh melawannya. Kita hidup di masa yang penuh bahaya, dan saat kita semakin dekat dengan penutupan sejarah bumi, tidak akan ada keselamatan bagi mereka yang tidak mengenal firman Allah. Segala sesuatu yang bisa digoyahkan akan tergoyahkan. Anak-anak Allah telah mencapai bagian paling penting dari perjalanan mereka, karena jaring dan lubang perangkap musuh ada di segala isi. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, oleh apa yang dinyatakan begitu jelas dalam firman-Nya, kita dapat berjalan dengan aman dan tidak tersandung. Suatu suara dari sorga sedang memanggil kita dalam halaman-halamannya. Penurutan kepada firman Allah adalah satu-satunya petunjuk aman melawan kejahatan yang sedang menyapu dunia menuju kehancuran. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kitab suci telah bertahan dari serangan iblis yang telah bergabung dengan manusia jahat untuk membuat segala sesuatu yang berasal dari karakter ilahi menjadi terselubung dalam kabut dan kegelapan. Namun Tuhan telah memelihara kitab suci ini oleh kuasa ajaibnya sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil,
Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT dan RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, mulai hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka dan sukacita, karena di tengah-tengah pandemi saat ini, mereka bekerja dan melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Saat ini dimanapun mereka berada, mereka menikmati berkat Tuhan dalam masa liburan. Lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga tukang ojek online dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati juga akan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.